Selamat datang kembali di mata kuliah online IT for Finance atau materi IT untuk manajemen keuangan. Saat ini kita masih ada di bab mengenai e-banking bagian ke-6. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian awal dari bab ini, saya menjelaskan pemahaman dasar mengenai e-banking, termasuk juga sejarahnya. Kemudian di bagian kedua, saya menjelaskan tentang aspek-aspek yang ada di e-banking. Di bagian ketiga dan keempat, saya menjelaskan tentang key teknologi risk atau resiko dari sudut pandang manajerial yang dihadapi oleh perbankan pada saat melakukan implementasi e-banking. Di bagian kelima atau bagian sebelumnya, saya menjelaskan mengenai branchless banking. Dan di bagian ini saya melanjutkan lagi tentang branchless banking. Bahwa branchless banking itu mengurangi biaya dari pihak bank dalam membangun ya atau membiayai infrastruktur. Anda bisa bayangkan jika suatu bank membuka kantor cabang. Sebagai contoh misalnya kantor cabang A begitu ya. Kita bisa membayangkan biaya untuk gedungnya saja. Entah itu sewa atau beli atau membangun. Kemudian Anda bisa membayangkan juga dari karyawan yang akan ditempatkan di dalam bank tersebut. Misalnya ada 10 karyawan misalnya, supaya gampang hitungnya. Ada 10 karyawan, kemudian ya kita hitung supaya mudah gitu ya. Satu karyawan misalnya 5 juta, kali 10 50. 50 juta kali setahun. 50 kali 10 kali 12 ya. 500 600 juta ditambah THR. Kemudian masih ditambah lagi biaya perawatan gedung ya. Kemudian perawatan apalagi listrik, air. Nah, berapa yang dibutuhkan? Ya, kalau di situ 250.000 US dollar ya, sekitar 500-an, setengah miliar mungkin untuk membuka satu kantor cabang. Ya, mungkin lebih gitu ya. Kemudian ada lagi branch in store. Mungkin kantor apa? Kantor cabang yang ada di mall misalnya begitu. Kemudian lebih hemat lagi mungkin menggunakan ATM. Nah, penghematan lagi kalau kita menggunakan branchless banking. Ya, agent with POS terminal. Lebih hemat, Anda bisa lihat perbandingan secara kasar ya di situ. Kemudian lebih hemat lagi kalau menggunakan mobile phone ya. Jauh lebih hemat lagi tuh. Kemudian kalau kepengen lebih hemat lagi, nah itu menggunakan cashless. Nah, cashless ini nanti yang akan kita bahas di payment gateway. Jadi pada saat perbankan itu mulai bekerja sama dengan pihak ketiga yang kemudian customer itu diserahkan ke aplikasi tertentu begitu. Ya, itu intinya. Jadi bagi pihak perbankan ini memang penghematan atau efisiensi. Di Indonesia, branchless banking ini secara resmi itu dimulai tahun 2013. Pada bulan Mei, ini kalau dari data OJK ya. Kemudian diuji cobakan sampai dengan November. Hasilnya kalau dilihat dari angka, mungkin beberapa orang akan menilai itu
lumayan loh ya. Ada berapa ribu rekening dan sekian ribu transaksi. Apakah itu bagus? Sebenarnya kalau menurut saya ya, tidak. Kenapa ya? Karena Indonesia ini penduduknya banyak. Kalau hanya sekitar 2 ribuan atau 3 ribuan rekening itu kecil, sangat kecil. Kalau Anda tanya kenapa begitu kok kecil? Kalau saya menjawabnya karena kultur, budaya. Ya, budaya kita yang kalau generasi baby boomer terutama itu masih sangat sulit ya untuk percaya jika tidak ada kertasnya. Ini data dari OJK juga bahwa pada tahun 2016 ternyata jauh lebih besar ya. Jadi dalam waktu 3 tahun memang lebih banyak. Ya kenapa lebih banyak? Karena bank-bank BUMN mulai agresif menawarkan ke layer bawah. Mulai dari pasar tradisional, kemudian pedesaan ya. Sehingga jumlah nasabahnya meningkat. Ya karena memang ini target dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Gampangannya supaya lebih banyak orang yang melek perbankan gitu ya. Dan meningkat 67%. Peningkatan yang sangat baik ya. Peningkatan yang sangat baik. Kendalanya satu adalah ini saya ambil dari OJK juga. Ada 2 kendala, jadi kendala dari masyarakat dan lembaga keuangan. Satu ya dalam hal menabung. Ini saya bahas di bab mengenai e-commerce ya. Bahwa orang Indonesia ini sebagian besar itu tidak terlalu suka menabung. Kemudian tingkat pemahamannya juga kurang mengenai pengelolaan keuangan. Ya, financial managementnya kurang. Kenapa ya? Memang karena sejak kita semua sekolah gitu ya. Mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, pelajaran itu kurang juga ya. Pelajaran mengenai ekonomi itu kan biasanya baru didapat pada saat SMP atau SMA. Itu pun kemudian menjadi pelajaran yang banyak dibenci. Apalagi kalau sudah ekonomi dikait-kaitkan dengan koperasi, kemudian akuntansi yang ya, biasanya menjadi horor bagi sebagian siswa gitu karena kemudian waduh menghitung, waduh ini begitu. Sehingga akhirnya punya stigma ya, punya sudut pandang yang sangat tidak menyenangkan. Kemudian masih ada banyak paradigma bahwa biaya pembukaan rekening itu mahal begitu. Kemudian kalau kita nabung di bank itu terkena biaya administrasi. Sudah tabungan kecil Pak gitu dipotong-potong lagi. Nah, itu paradigma yang masih ada di masyarakat ya. Sehingga itu melambatkan tingkat inklusi keuangan. Ya, meskipun ini mulai membaik ya. Data ini juga saya ambil dari OJK juga. Terakhir saya akses pada tanggal 12 Juli 2020 ya. Ini datanya. Kalau pada saat Anda melihat video ini sudah berubah ya harusnya berubah sudah. Kan ini data terakhirnya pada bulan September 2019. Menurut data di situ sudah ada 27 ya bank penyelenggara. Ditambah 1 bank pemerintah ya. Juga ada bank syariah yang bergabung untuk melaksanakan branchless banking. Saya lihat yang paling akhir ya. Kemudian jumlahnya untuk agen itu juga mulai banyak ya. Sudah 1 juta lebih. Meskipun ini pertumbuhannya tidak terlalu signifikan kalau dilihat dari tahun 2019. Jumlah rekening yang ada di branchless banking lumayan banyak. Tapi kalau ini dihubungkan dengan jumlah penduduk dewasa, jauh ya.
masih banyak pasar yang terbuka. Jumlah outstanding tabungannya juga terhitung kecil sebenarnya, ya. Tetapi sudah merata, artinya di seluruh provinsi tercatat sudah ada. Tapi apakah di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan? Jawabannya hampir, ya, hampir semua kabupaten. Jadi dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia sudah menjangkau 511. Artinya hanya ada tinggal 3 ya yang belum terjangkau. Dan saya yakin itu daerah 3T ya. Yang terluar ya, gitu. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya adalah kecamatan. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ini sudah ya cukup bagus. Meskipun belum ya. Kalau kita fokus lagi ke tahun 2019 atau perkembangan terakhir, lumayan ya. Ada 27 bank konvensional, ada 4 bank syariah, ditambah 1 bank daerah, bank DKI. Jumlah agen juga lumayan banyak. Masih perlu ditingkatkan, seharusnya begitu. Ya, dan jumlah outstanding rekeningnya juga banyak. Tapi apakah semua bank melayani atau membuka layanan branchless banking? Jawabannya tidak. Bayangkan hanya 27 bank konvensional ya. Itu pun belum tentu semuanya serius. Ya. Jika Anda bertanya kenapa, ya nanti kita bahas di bagian selanjutnya begitu ya, tentang regulasi dari branchless banking ini. Itu untuk sementara di bagian ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.